Pemirsa, berikut sebaran titik kebakaran di Los Angeles di daerah Palisade areal yang terbakar seluas 23.654 hektar dan 15% daerah sudah terkendali. Di daerah Eaton, daerah yang terbakar seluas 14.117 hektar dan yang terkendali 27%. Di daerah Hearst yang terbakar seluas 312 hektar dan 89% terkendali. Di daerah Kenneth yang terbakar seluas 1.000 hektar dan 50% terkendali. Kemudian untuk di daerah Lydia yang terbakar seluas 100 hektar dan 100% terkendali. Dan untuk di daerah Sunset sebanyak 1.000 hektar 100% terkendali. Ya pemirsa, kita terhubung langsung dengan warga negara Indonesia Melanie Linturan dan yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, dan juga kita akan terhubung dengan Helen yang juga akan membagikan ceritanya bersama kami di Breaking News TV One mengenai update terkini situasi di Los Angeles. Selamat malam waktu Jakarta untuk Ibu Helen dan juga Ibu Melanie. Selamat malam. Ya, kita ke Ibu Helen terlebih dahulu. Selamat malam waktu Jakarta, Ibu. Bagaimana kondisi situasi saat ini di sana, Ibu? Bisa diceritakan? Semuanya itu sekarang seperti setelah habis perang. Semua di daerah kami nggak ada yang, hanya beberapa rumah yang sisa. Kami pada saat ini belum bisa balik ke daerah kami karena masih banyak warga yang hilang yang harus dicari dan even untuk kami belum bisa melihat sisa rumah kami belum bisa. Jadi sangat chaos udara. Hari pertama kami tidak bisa bernapas biasa, kami harus pakai mask N95, sangat buruk. Kami mengungsi di rumah teman kami di San Marino, itu pun banyak debu-debu datang ke mobil, semua mobil putih. Banyak bisnis di daerah kami semua terbakar sampai turun ke bawah. Rumah kami jalannya 5-6 jalan dari gunung. Semua itu dari tadi pagi kami lihat di TV semua habis. Hanya berapa rumah yang sisa. Sekarang sudah berada di mana, Ibu? Apakah Ibu di shelter atau ada di rumah kerabat Ibu? Saya ada di rumah kawan yang ada rumah ekstra, kami tinggal di belakang untuk sementara sampai kami mencari tempat permanen dan sampai nantinya kita bangun rumah kami lagi. Oke, Ibu. Ibu mengapa memilih untuk menetap ataupun berdiam diri di rumah kerabat Ibu? Tidak mengungsi ke shelter, Ibu? Shelternya itu ada banyak sekali, tapi juga banyak orang. Terus kedua, karena kami banyak kerabat, banyak family, kami pilih untuk tinggal di sana supaya kita bisa kasih orang lain yang perlu, yang tidak ada tempat untuk tinggal di sana. Jadi kalau kita ada tempat di luar, kita cari tempat di luar, jadi orang lain bisa dibantu begitu, Mbak. Oke, Ibu. Namun sebelum Anda akhirnya memutuskan untuk menetap di rumah kerabat Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah ataupun sebelumnya menetap di shelter, Ibu? Tidak, kami tidak pernah. Ini pertama kali, Mbak, aku tinggal di Altadena itu sudah 17 tahun, tidak pernah ada apa-apa. Ini baru pertama.
Jadi pengungsian pertama tahun 2010 tapi tidak terjadi. Itu kami masih ada bapak mertua di Pasadena. Jadi kami ke rumah bapak mertua. Tapi bapak mertua sudah meninggal, jadi udah nggak ada tempat. Jadi kami ke rumah teman. Baik Ibu. Gitu. Bu, dari Tapi pihak kita mohon KJRI doa sendiri, dari semua ya, masyarakat Indonesia, berdoa untuk kami semua di amin sini. Ibu. Terima kasih. Amin Ibu, kami turut berduka cita atas apa yang terjadi terhadap Ibu dan juga seluruh warga negara Indonesia di sana. Ibu, kami ingin mengetahui dari pihak KJRI sendiri apakah sudah menginformasikan ataupun menghimbau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk warga negara Indonesia yang terdampak, Ibu? Saya rasa saya juga dapat kabar kalau saya mau tinggal di KJRI, kami boleh banyak kamar, dan masyarakat Indonesia sudah menjangkau kepada kami. Eh, 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 Kemarin saya bertemu dengan PJB, which is Indonesian Javanese Group, juga kami dibantu. Terima kasih. Dan kawan-kawan Iwa semua sudah memberikan perhatian kepada kami. Semua teman-teman dari Indonesia, dari Singapura, dari mana-mana. Terima kasih. Ya Ibu, bantuan yang sudah diberikan apa saja Ibu? Ada berupa material, barang-barang, baju-baju, dan lain-lain. Baik. Ibu, apakah hal-hal yang akan diberlakukan mungkin dari bantuan-bantuan ini, terutama kan mengingat rumah Ibu ini terdampak oleh kebakaran, itu apakah akan ada bantuan-bantuan untuk aset ataupun harta benda yang hilang ataupun terdampak akibat kebakaran ini, Ibu? Kami semua yang tinggal di daerah namanya Firestone di Amerika ini, kami harus ada fire insurance sebelum kita bisa pinjam uang sama bank. Jadi kebanyakan kami punya insurance. Jadi kami sekarang sedang bekerja dengan insurance company, buka claim, nanti pelan-pelan baru dikasih berapa untuk tempat tinggal dan sebagainya. Oke Ibu, apakah fire insurance itu berlaku untuk seluruh warga negara Amerika, termasuk juga dengan Ibu, warga negara Indonesia yang terdampak? Ya, itu bukan dari warganya, tapi dari kita sebagai homeowner. Kita beli sendiri, ya. Dan kita harus beli kalau kita masih minjam uang sama bank untuk membeli rumah. Dan I think semua orang pasti berusaha membeli insurance untuk daerah seperti kami nih, daerah fire zone namanya. Kita dekat sekali dengan gunung. Pemandangan bagus sekali, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Helen atas cerita yang sudah dibagikan kepada kami, tim TV One. Kami berharap agar Ibu selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan selalu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kita akan terhubung langsung dengan warga negara Indonesia Melani. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.